Oke, mengutip dari video saya yang sebelumnya, kenapa saya menyarankan cemilan ya sebagai menu kesehatan. Di sini kita akan bahas kenapa ngemil boleh, bagaimana cara memilihnya, lalu kenapa karbohidrat juga boleh, karbohidrat seperti apa yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Yuk kita ulas ya. Ada seorang klien yang ketika saya berikan list untuk apa aja yang dia boleh konsumsi dan apa aja yang tidak boleh dikonsumsi, dia kembali ke saya. Dia bertanya, "Coach, saya di sini pengen nurunin berat badan, tapi kok list yang harus saya makan malah sumbernya karbo semua." Nah, ini masalah pemahaman untuk pemilihan sumber karbohidrat yang harus kita konsumsi itu yang seperti apa dan yang tidak boleh dikonsumsi yang seperti apa. Yang kita harus pahami dulu sumbernya agar bermanfaat baik untuk tubuh kita. Oke, selama ini karbohidrat selalu ditakuti ya. Karbohidrat bikin berat badan naik ya. Karbohidrat bikin gula darah cepat naik dan diabetes mungkin sebagainya. Nah, sebenarnya si karbohidrat ini memiliki manfaat yang cukup banyak ya. Ini manfaatnya bagus untuk tubuh kita. Di antaranya adalah membantu menjaga massa otot. Nah, kenapa karbohidrat bisa membantu menjaga massa otot? Karena tubuh akan terus mencari sumber energi untuk dijadikan modal ya untuk kegiatan sehari-hari. Nah, energi ini bisa dari banyak hal. Pertama dari glukosa atau gula yang kita konsumsi ya, dari karbo tadi, atau dari lemak ya, cadangan lemak dalam tubuh atau sel lemak, atau dari otot. Jadi jika terjadi kasus kita kekurangan karbohidrat ya, glukosa dalam tubuh ini tidak ada, kadar lemak juga sudah menipis, maka tubuh akan beralih ke otot. Nah, nanti si otot ini akan diurai untuk menjadikan energi. Nah, dikala kita harus menjaga massa otot, kesehatan otot untuk mendapatkan manfaat dari otot ini, malah kita akan kekurangan ya, kekurangan massa otot berarti kekurangan semua manfaatnya. Nah, jadi asupan karbohidrat juga tetap harus diperhatikan ya. Makanya kita harus memilih mana sumber yang tepat ya, mengingat 4 elemen dari makanan sehat adalah dari sumber ya, saji, jumlah, dan jadwal. Jadi sumbernya dulu di poin pertama ini, dia harus sumber yang tepat untuk karbohidrat ini. Nah, manfaat lain dari karbohidrat adalah untuk kesehatan pencernaan. Karena biasanya dari karbohidrat kompleks dia juga akan mengandung serat yang tinggi. Nah, serat ini kan bisa membantu menjaga kesehatan si pencernaan. Andaikan di tubuh kita kurang serat ya, tubuh kita kekurangan karbohidrat kompleks yang memiliki serat, ini akan muncul masalah. Contohnya misalkan seperti sembelit ya, itu ada masalah di pencernaan. Manfaat lainnya dari karbohidrat juga dia bisa mengendalikan berat badan. Nah, ini masalah pemilihan sumber yang tepat tadi ya. Jika sumbernya tepat seperti karbohidrat kompleks, nah dia kan berserat, nah ya, itu akan tubuh kita akan merasa kenyang lebih lama. Sedangkan jika memilih karbohidrat yang tadi yang high GI itu seperti tepung-tepungan ya, itu kita akan cepat lapar. Kita baru makan jarak sekian menit loh kok udah lapar lagi. Karena memang yang sumbernya tepung-tepungan, begitu masuk ke dalam tubuh kita dia akan langsung diurai. Nah, makanya kita merasa lapar ya. Jarak gak lama itu kita udah lapar lagi. Nah, karena lapar, kita makan lagi, diurai cepat lagi, lapar lagi, terus berulang seperti itu sampai akhirnya ada penumpukan karbohidrat ya, penumpukan glukosa tidak terpakai sebagai energi dan akan disimpan ke sel lemak ya. Perhatikan si pemilihan sumber yang tepat. Nah, lalu manfaat lain dari karbohidrat adalah tentunya dia sebagai sumber energi ya. Karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita akan diurai menjadi glukosa ya.
atau gula darah nantinya akan menjadi kalori untuk energi. Nah, ke yang lainnya dari manfaat karbohidrat adalah untuk meningkatkan suasana hati ya, atau menstabilkan emosi. Kenapa? Karena karbohidrat akan meningkatkan produksi serotonin. Ya, kita happy terus nih dengan adanya serotonin. Menurut riset dari studi dari Archive of Internal Medicine, ini diet rendah karbo dalam 1 tahun ya, seseorang yang melakukan diet rendah karbo dalam 1 tahun, ternyata dia akan terus mengalami depresi, ya, kecemasan, emosi yang meledak-ledak ya, karena memang tadi berkaitan dengan serotonin tadi ya, produksi serotonin menurun, akhirnya emosi tidak terkontrol. Jadi untuk diet rendah karbo ini jangan berkepanjangan ya, tetap dikontrol. Jika memang belum paham, itu harus dikonsultasikan dengan ahli nutrisi atau dengan dokter ya. Oke, lanjut ke manfaat lain dari karbo adalah untuk kesehatan jantung. Ya, mengkonsumsi karbo akan meningkatkan kadar kolesterol HDL. Nah, ini kolesterol yang baik ya. Nah, baik untuk jantung ini si kolesterol HDL ini. Nah, hindari terlalu menekan jumlah si karbohidrat, nantinya malah kita larinya ke sumber lemak ya. Ini akan malah menaikkan si kolesterol yang tidak baik ya, atau LDL. Nah, karbohidrat juga bisa membantu proses detoksifikasi pada hati ya. Nah, hati akan mensterilkan si racun yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dia akan terus bekerja seperti itu, sehingga hati membutuhkan nutrisi dari karbo agar kinerjanya tetap lancar. Ya, jadi karbo juga ada manfaatnya untuk organ hati ini ya. Nah, balik lagi kenapa tadi si karbohidrat selalu disalahkan untuk kegemukan ya. Ini melihat kebiasaan dari pola makan rata-rata dari kita adalah biasanya mengkonsumsi makanan utama selalu nanti disajikan buah ya, baik buah sebelum makanan utama atau makanan utama dulu baru belakangan buah ya, dan itu jaraknya berdekatan ya. Nah, ujung-ujungnya nanti kita setelah berat badan nambah atau kita gemuk, wah ini kita makan karbo nih, karbohidrat ya, harus dihindari gitu ya. Padahal enggak. Yang jadi penumpukan gula dalam tubuh kita adalah karena memang sumbernya yang bervariasi, tapi nutrisinya itu juga gitu. Misalkan kita makan nasi ini dengan lauk lengkap gitu ya, itu kan karbonya ada dari nasi. Lalu setelah makan nasi kita makan buah. Dari buah mengandung apa? Buah mengandung fruktosa ya, dari nasi glukosa, dari buah fruktosa. Nah, sayangnya si fruktosa ini hanya bisa ditampung di liver saja ya. Kalau glukosa nih kita makan banyak, yang nampung glukosa kan banyak ya, itu di otot kita luas, otot kita besar ya, dia mampu menampung glukosa dalam jumlah yang banyak. Tapi jika fruktosa dari buah-buahan tadi hanya ditampung di liver saja, dan kemampuan liver untuk menampung fruktosa itu tidak banyak. Nah, fruktosa ini kan jenis gula juga ya. Akhirnya apa? Jika si liver sudah tidak bisa menampung si fruktosa, kelebihannya akan dilarikan kemana? Ke sel lemak juga ya, cadangan energi lagi, penumpukan lemak lagi nantinya. Jadi hati-hati dalam mengkonsumsi buah. Jangan kita membatasi karbo ya dengan sumber yang tidak terlalu kita pahami. Misalkan, saya stop nasi, tapi ternyata konsumsi buah banyak ya. Konsumsi buah banyak, asupan fruktosanya banyak, liver tidak bisa menampung, akhirnya ke sel lemak. Jadi ya, buah juga bisa menyebabkan kegemukan ya. Hati-hati dalam membatasi karbohidrat ya. Bukan harus dibatasi, tapi pemilihan sumber yang tepat yang harus kita perhatikan. Nah, jadi masuk akal ya kenapa selama ini karbohidrat selalu disalahkan, padahal ternyata manfaatnya dia memang banyak. Tidak melulu salah karbohidrat, tapi pemilihannya lah yang harus kita perhatikan. Pertama, dari karbohidrat kompleks yang harus kita pilih ya, bukan karbohidrat yang sederhana. Kedua,
cara penyajiannya jangan disandingkan dengan sumber karbo yang lain atau sumber gula yang lain. Seperti tadi misalkan bubur ayam tambah kerupuk, atau menu utama nasi tambah buah-buahan. Nah, itu akan menaikkan asupan gula ke dalam tubuh kita. Nah, katakanlah saya orang yang harus membatasi karbohidrat ya, dengan banyak alasan ya, macam-macam alasan untuk membatasi karbohidrat. Misalkan kadar gula dalam darah saya tinggi, jadi saya harus membatasi karbohidrat. Atau saya harus menurunkan berat badan, saya harus membatasi karbohidrat. Atau alasan lainnya, penyakit-penyakit tertentu yang tidak memperbolehkan saya untuk mengkonsumsi karbohidrat berlebih. Nah, apa yang terjadi jika kita membatasi karbohidrat ya? Pertama, level energi akan turun. Ya, ini pasti ya, level energi akan turun karena memang sumber energi di dalam tubuh kita, salah satunya itu karbohidrat, jadinya tidak ada. Ya. Karbohidrat yang kompleks adalah sumber zat besi, sumber magnesium, dan vitamin B. Ya, jadi jika semua ini tidak ada, otomatis level energi akan turun. Lalu akan terjadi yang tadi ya, sembelit ya, masalah pada pencernaan, karena kita juga akan kehilangan serat ya, yang terdapat pada karbohidrat kompleks. Lalu yang lainnya adalah akan terjadi ketosis. Nah, ini adalah metabolic switch, di mana tubuh kita akan mencari sumber energi lain. Karena karbo tidak ada nih ya, dia akan mencari sumber energi lain, biasanya lemak. Nah, lemak akan dijadikan sebagai energi. Kalau lemak tidak ada, kemana? Ke otot ya. Otot akan diurai, dijadikan energi. Ini akan jadi kerugian. Jadi pastikan kalau karbohidrat tidak ada, dia harus ada lemak sebagai sumber energi. Dan lemaknya ini tidak boleh berlebihan ya. Nah, kalorinya tadi kan karbohidrat hanya 4 kalori per 1 gram, sedangkan lemak hanya lemak ada 9 kalori. Jadi dengan gramasi yang sama, tapi kalori si lemak ini lebih tinggi ya, itu harus diperhatikan. Ya, jangan kekurangan juga, jangan sampai otot yang dijadikan sebagai energi ya, otot yang diurai. Nah, proses ketosis ini jika berlebihan akan timbul penyakit ya, misalkan anoreksia. Nah, untuk awal perubahan dari yang tadinya ada karbohidrat tiba-tiba nggak ada ya, ketosis terjadi, ini akan muncul gejala-gejala seperti sakit kepala ya, lemes tadi ya, nggak ada energi, dehidrasi, mual, pusing ya, lalu akan mudah emosi ya, berkaitan dengan serotonin. Nah, ketosis akan menyebabkan penumpukan senyawa keton dalam tubuh. Nah, dalam jangka yang berkepanjangan ya, ini akan menyebabkan gangguan kesehatan yang serius ya. Penumpukan keton dalam tubuh kita akan mengganggu kesehatan ya. Ini ada diantaranya asidosis ya, bisa sampai koma atau bahkan kematian ya. Hati-hati dalam membatasi karbo. Jangan mengeluh, oh saya harus stop karbo nih karena saya ada keluhan apa gitu ya, ada macam-macam keluhan, jadi saya harus stop karbo. Dan karbo itu selalu ditakuti. Tidak seperti itu ya. Pilih sumber yang tepat untuk karbo. Nah, jadi untuk kekurangan karbo lainnya juga akan mendapatkan kekurangan nutrisi ya. Karbohidrat kompleks seperti yang tadi saya sebutkan ada mengandung banyak seperti zat besi, magnesium dan lain-lain ya. Itu akan tubuh kita akan kekurangan ya, karena kita men-stop karbo, jadi kita tidak mendapatkan nutrisi yang lain. Lalu akan terjadi penambahan kolesterol atau meningkatnya kolesterol dalam tubuh ya. Kenapa? Karena biasanya memang orang yang stop karbo pasti kan dia akan menjalani keto diet ya. Keto diet sumber nutrisinya dari apa, atau sumber energinya dari lemak ya. Ini akan menjadikan kolesterol yang tinggi dalam tubuh ya. Lalu akan ada kerusakan pembuluh darah ya. Ini akan meningkatkan risiko kanker juga ya. Ini tentunya selalu ya konsultasikan dengan dokter untuk mengurangi karbo ini. Jangan serta-merta kita, oh saya diet, dietnya apa nih? Saya stop karbo atau low karbo ya. Kenapa kita melakukan itu?
Jika tidak ada alasan yang tepat, sebaiknya tidak dilakukan. Nah, berkaitan dengan serotonin tadi ya, kita mengurangi asupan karbohidrat ke dalam tubuh kita berarti mood kita akan naik turun ya, mood swing ya. Karbo akan meningkatkan neurotransmitter ya, rasa senang ya, si serotonin tadi. Jadi jika di stop ya, emosi kita yang tidak stabil ya. Nah, karena si karbohidrat ini dia ternyata menyimpan air dalam tubuh ya. Jadi ketika kita men-stop karbo, resikonya apa? Resikonya adalah napas kita baunya nggak enak ya. Ini kita jadi bau mulut gitu salah satunya. Ini simple sih, tapi memang bikin nggak nyaman juga ya. Nah, saat stop karbo, tubuh akan kehilangan berat air. Ya, stop karbo berarti tubuh akan kehilangan berat air. Ini berakibat ke keringnya mulut, ya, keringnya si tenggorokan dan semacamnya. Nah, yang terjadi ketika mulut kering adalah napas kita yang nggak sedap ya. Itu jadi salah satu resikonya kalau kita stop karbo ya. Nah, lalu apa nih solusinya? Kita kan karbo nggak boleh di stop ya, tapi kita pengen sehat nih. Nah, pengen berat badannya turun, pengen gula darahnya baik gitu ya. Apa sih solusinya? Nah, jadi kita harus membatasi asupan karbo yang sederhana. Nah, karbohidrat tadi kan ada yang kompleks, ada yang sederhana ya. Nah, yang sederhana ini biasanya dari tepung-tepungan ya, dari mie, dari roti ya, kerupuk tadi, kue-kuehan. Nah, kalau misalkan dia sumbernya tepat ya, sumbernya yang alami seperti ubi-ubian ya, kentang ya, segala sumber yang alami itu akan baik untuk kita. Nah, sedangkan yang tepung-tepungan karena dia cepat diurai ya, kita akan merasa lapar lagi, makan lagi, cepat urai lagi, akhirnya penumpukan ya di dalam tubuh kita. Jadi hindari yang karbohidrat yang sederhana. Oke, mudah-mudahan ini menjelaskan ya. Karbohidrat tidak perlu ditakuti, tapi hanya perlu memilih sumber yang tepat.